Sebutkan sebelumnya bahwa penanaman modal asing di Indonesia sempat naik. Kemudian penanaman modal dalam negeri pada akhirnya juga naik. Tetapi di kuartal keempat tahun 2018 pada akhirnya penanaman modal asing turun walaupun penanaman modal dalam negeri naik. Begitu juga dengan kuartal 1 tahun 2019. Walaupun secara keseluruhan angka daripada penanaman modal di Indonesia ini naik, tetapi masih tetap menjadi pekerjaan rumah pada penanaman modal asing karena secara year on year terdapat penurunan di sana. Untuk itu, mari akan kita bahas di sini dengan lebih detail bagaimana mendorong investasi modal asing. Karena kontribusi modal asing pada penanaman modal di Indonesia kontribusinya cukup tinggi dan selalu angkanya berada di atas penanaman modal dalam negeri. Nah, mari kita lihat awalnya trennya. Yang berwarna kuning ini adalah targetnya dan yang berwarna abu-abu di sini berwarna putih adalah realisasinya. Dari tahun 2015 hingga tahun 2017 di sini dapat Anda lihat selalu melebihi target yang sudah ditetapkan. Tetapi sayangnya di tahun 2018 di sini terdapat penurunan. Kalau kita telah lebih jauh lagi sebenarnya penurunan itu apa yang memberikan kontribusi pada penurunan. Mari kita lihat datanya di sini di tahun 2017 penanaman modal asing memberikan kontribusi sebesar 430,5 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri 262,3. Tetapi angkanya turun cukup signifikan di sini pada penanaman modal asing tahun 2018 di angka 388,3 triliun rupiah dan di PMDN sendiri 333 triliun rupiah. Dapat Anda lihat inilah hasilnya penurunan di tahun 2018 dari 765 triliun rupiah yang ditargetkan tetapi yang hanya terrealisasi adalah 721,3. Untuk menyaksikan lebih lengkap silakan klik link yang berada di deskripsi video ini. Saya Daniel Wiguna, CNBC Indonesia Beyond Business. Pandemi COVID-19 menyebabkan roda pertumbuhan ekonomi terseret dan lesu. Berbagai cara dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, salah satunya dengan mendorong geliat ekspor Indonesia seperti ekspor produk olahan unggas yang untuk pertama kalinya menembus pasar Timur Tengah. Ekspor ini diharapkan mampu membuka pasar baru Indonesia di dunia guna mempercepat pemulihan ekonomi. Indonesia untuk pertama kalinya menembus pasar ekspor produk olahan unggas ke Timur Tengah. Ekspor ini dilakukan PT Charoen Pokpan Indonesia dengan melepas produk olahan unggas sebanyak 1 kontainer atau kurang lebih 3.618,92 kg senilai 220 juta rupiah. Charoen Pokpan juga melakukan ekspor lanjutan ke Jepang dengan Republik Demokratik Timur Leste. Acara pelepasan dilakukan dengan penyerahan secara simbolis berkas kelengkapan ekspor oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hari ini merupakan pengiriman pertama ke Qatar, yang dimana ini merupakan salah satu order yang memang purchase order yang sudah di place order oleh buyer kami di Qatar. Jadi memang secara total itu rencana akan ada sekitar 6 sampai 8 kontainer untuk tahun ini. Ya, kebetulan yang kita hari ini kita lakukan adalah pengiriman yang pertama. Selain itu, di tengah pembatasan kegiatan masyarakat saat pandemi, Charoen Pokpan memanfaatkan tantangan tersebut sebagai peluang dengan menyediakan jasa siap antar dengan mengutamakan protokol kesehatan. Toko-toko kami itu juga memiliki yang namanya delivery person ya. Jadi delivery ini apabila masyarakat ada membutuhkan ayam dan yang lain-lain, itu mereka cukup menelpon ke toko terdekat dan apabila mereka tidak bisa datang ke gerai kami pun bisa melakukan delivery ke rumah-rumah mereka. Direktur PT CPI Ferdiansyah Gunawan Cho juga berharap Qatar bisa menjadi pintu masuk ekspor produk olahan ke negara-negara lainnya di Timur Tengah dan dunia dan bisa menjawab rasa rindu masyarakat terhadap makanan Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
Kembali bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Presiden Joko Widodo menyebut perkembangan teknologi akan membuat banyak jenis pekerjaan menghilang dan muncul pekerjaan baru. Untuk itu Presiden berpesan mahasiswa harus memahami banyak ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak terbatas pada pilihan program studinya semata. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan pada peserta PPSA ke-23 dan alumni PRA ke-62 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Rabu pagi di Istana Negara Jakarta. Presiden mencontohkan beberapa pekerjaan seperti halnya kasir yang dulu penting saat ini telah tergantikan dengan e-payment. Begitu juga pekerjaan seperti penerjemah hingga insinyur yang bisa digantikan dengan adanya advance robotik. Menurut Jokowi, sistem pembelajaran ke depan akan hybrid, mulai dari hybrid knowledge, hybrid skill, dan lainnya, sehingga mahasiswa dituntut untuk mempersiapkan dirinya menghadapi dunia di era digital. Industri kehutanan, ketidakpastian dunia sekarang ini sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu, kita betul-betul membutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus semakin arif mengembangkan teknologi, sekaligus juga aktif mengakuisisi teknologi-teknologi baru. Pemirsa, cadangan devisa Indonesia pada Januari 2023 mencapai 139,4 miliar dolar Amerika atau naik 2,2 miliar dolar Amerika. Posisi ini setara dengan pembiayaan 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa mencapai 139,4 miliar dolar Amerika atau 2.111,9 triliun rupiah pada akhir Januari 2023. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2022 sebesar 137,2 miliar dolar Amerika. Peningkatan posisi cadangan devisa pada Januari 2023 antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Posisi cadangan devisa pada Januari 2023 setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Widyasanti menyatakan perekonomian Indonesia 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Angka ini dihitung berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku yang mencapai 20.802,4 triliun rupiah. Naik dibandingkan PDB 2022 sebesar 19.588,4 triliun rupiah. Dengan demikian, PDB per kapita Indonesia tahun 2023 sebesar 75 juta rupiah per kapita. Angka ini naik dibandingkan 2022 sebesar 71 juta rupiah. PDB per kapita Indonesia tahun 2023 mencapai 75 juta rupiah per kapita atau sebesar 4.919,7 US dollar per kapita. Badan Pusat Statistik juga menghitung ekonomi Indonesia sepanjang 2023 tumbuh 5,05% disumbang ekonomi pada kuartal 4 2023 yang tumbuh 5,04%. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31%. Dari sisi produksi, lapangan usaha dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan berkontribusi terbesar pada perekonomian. Namun, pertumbuhan tertinggi disumbang oleh transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya. Hal itu didorong kenaikan penumpang transportasi wisatawan, peningkatan ekspor impor, dan rangkaian persiapan pemilu. PLT Kepala BPS Amalia Widyasanti menyatakan melandainya ekonomi 2023 ke 5,05% merupakan sebuah prestasi.
Ekonomi tetap tumbuh solid di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan dan El Nino yang menghantam sektor pertanian. Perlambatan ekonomi kita sedikit, kan perlambatannya tidak banyak. Ini melambatnya sedikit jika kita bandingkan dengan tahun lalu. Tentunya salah satunya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global pastinya. Dan selain itu juga ada fenomena El Nino yang berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha pertanian tumbuh melambat di tahun 2023. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga juga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni 2,36% dibandingkan pengeluaran untuk barang modal atau PMTB dan net ekspor barang dan jasa. Desi Aritonang, Mari Oktober, Jakarta. Ya, masih kembali bersama kami di CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talk Innovating Technology Unlimited Dreams. Ya, Ana sudah masuk ke dalam segmen terakhir dan banyak sekali yang bisa kita bahas tentunya tadi dan menjadi konklusi kita untuk acara pada hari ini terkait dengan seperti apa teknologi sendiri bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya begitu. Karena tadi sudah disampaikan juga di keynote kita dan disebutkan juga oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno bahwa dengan teknologi kita bisa terus memajukan perekonomian kita. Betul sekali, kalau dari BRIN tadi kita juga sudah dengar ya Syarifah betapa lembaga riset nasional ini sebenarnya sudah sangat siap sekali begitu untuk bisa mendukung seperti apa perkembangan teknologi yang ada di Indonesia begitu dengan sektor-sektor yang sudah disiapkan. Tapi itu sekali lagi harus didukung oleh semua pihak termasuk dari anggaran APBN-nya sendiri begitu. Tapi yang paling utama adalah SDM. Katanya kalau 70% ini SDM sudah unggul maka proyeknya akan berhasil. Ya, itu tadi dari sisi lembaga begitu, tapi dari sisi pelaku usaha sendiri juga banyak tadi bisa disimpulkan terkait dengan seperti apa para pelaku industri juga ke depannya harus bisa melihat demand atau kebutuhan juga dari masyarakat, inovasi-inovasi apa yang diharapkan juga hadir di masyarakat dan juga seperti apa sebetulnya masyarakat meminta dari teknologi-teknologi yang baru bisa mendukung untuk kebutuhan sehari-hari. Termasuk tadi salah satunya di Oppo ya, yang menarik adalah dari Oppo sendiri seperti apa bisa melihat kebutuhan dari content creator tentunya. Kemudian yang menarik juga mungkin dari Wuling ya, seperti apa juga bisa melihat solusi yang ada untuk berbagai masalah yang ada saat ini terkait dengan dari electric vehicle-nya, dari produk mobil listriknya juga yang bisa menjawab berbagai kebutuhan dan juga permasalahan yang ada saat ini terutama terkait dengan emisi karbon. Dan apalagi juga produk ini sesuai begitu dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga pemerintah saat ini untuk upaya dalam menjaga lingkungan tentunya. Betul sekali, apapun sektornya Syarifah kita percaya kalau memang ternyata semua faktor sudah siap dan bisa terintegrasi dan berkolaborasi dengan baik, maka ini juga akan menghasilkan perkembangan ekonomi digital yang luar biasa di tahun-tahun ke depan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Ya betul, tadi kuncinya adalah mungkin di seperti apa kolaborasinya begitu, seperti apa kerjasama yang bisa dilakukan oleh berbagai sektor tentunya, dan paling penting juga tidak boleh terlewat adalah seperti apa dukungan dari pemerintah melalui regulasi-regulasi dan mungkin insentif juga ke depannya. Iya betul, ini yang kita harapkan bersama supaya bisa lebih dikembangkan lagi oleh pemerintah. Kira-kira insentif apa nih yang paling cocok untuk tiap sektor yang pastinya berbeda kebutuhannya. Betul sekali. Dan sekali lagi ya kami juga akhirnya harus undur diri di segmen terakhir ini. Sekali lagi terima kasih untuk tetap bersama kami dari awal acara tadi sampai di akhir ini. Dan kembali kami ingatkan juga bagi para startup yang ingin mempromosikan brand kalian dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022 bisa mengunjungi laman Startup Showcase di www.cnbcindonesia/techconference 2022 karena sesi Startup Showcase akan memberikan ruang kepada para startup Indonesia untuk menunjukkan serta mempromosikan brand mereka untuk mendapatkan perhatian dari venture capital atau angel investor. Ya, dan tinggal sedikit lagi akan bertemu juga dengan venture capital dalam gala dinner pada tanggal 19 Oktober 2022. Tentu jangan lewatkan ya kesempatan ini.
Iya, Anda tidak terasa ya, kita sudah tiba di penghujung acara hari ini. Dan jika Anda pemirsa CNBC Indonesia masih penasaran ya, akan ada siapa lagi sih yang akan kami ajak berdiskusi mengenai perkembangan teknologi, saksikan besok di jam yang sama di CNBC Indonesia Tech Conference 2022, Exclusive Talk Innovating Technology Unlimited Dream, yang didukung oleh Oppo Indonesia, PT Telkom Indonesia, Persero Tbk, dan Telkomsel. Saya Syarifah Rahma. Dan saya Anaka Wijaya, undur diri. Terima kasih untuk para pembicara di hari ini yang luar biasa, juga seluruh kerabat kerja, dan terima kasih untuk Anda yang masih setia mengikuti diskusi kami sampai akhir. Sampai jumpa besok di CNBC Indonesia Beyond Business. Lay it down.